Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamusa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tema fikih wanita yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau, guru kita Ustaz Abu Idris Enggar Subrantara hafizahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Enggar Subrantara di Rumah Tahfidz Syarh Sunnah Nabawiyah Julah 6 Sidoarjo Gerian Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita kembali akan melanjutkan bahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa. Dan kita tahu pertemuan terakhir kita masih membahas seputar sebagian dari hukum-hukum sholat berjamaah. Secara khusus ini adalah untuk hukum-hukum sholat jamaah bagi seorang wanita. Dan dari poin tersebut, yaitu tentang sebagian dari hukum-hukum sholat berjamaah, kita sudah membahas siap. Pertama, pada yang kedua itu adalah untuk bersemangat mendapatkan takbiratul ihram atau takbiratul ula dari imam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi dengan syarat yang hasan, beliau bersabda, man shola arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu baro'atani, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Ini yang terakhir kita bahas. Barang siapa yang sholat 40 hari secara berjamaah, dia ini mendapatkan takbir yang pertama atau takbiratul ihram. Maka ditetapkan bagi dia itu dua perlepasan atau dua perlepasan diri. Yang pertama adalah perlepasan diri dari neraka, dan yang kedua adalah perlepasan diri dari kemunafikan ataupun nifak. Itu yang terakhir kita bahas. Sekarang kita menginjak yang ketiga. Yajibu mutataba'atul imam wa tahrumu musabaqatuhu. Jadi wajib untuk mengikuti imam dan haram untuk mendahuluinya. Dari Anas, beliau mengatakan, anna Nabi alaihi salatu wassalam qala, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu
wa idza rafa'a farfa'u. Beliau mengatakan bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka ketika imam itu telah bertakbir, bertakbirlah kalian. Ketika imam itu dia sujud, maka sujudlah kalian. Dan ketika dia mengangkat bangkit, maka bangkitlah kalian. Juga dari Anas pula, beliau mengatakan sholabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin falamma qada sholata aqbala alaina biwajhi faqala ya Yohannas inni imamukum fala tasbikuni biruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Beliau bersabda, atau ya, Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami. Ya, terjadi pada satu hari. Tatkala beliau selesai menunaikan sholat, beliau menghadap kepada kami, menghadapkan wajahnya kepada kami. Sambil beliau bersabda, wahai manusia, sungguhnya saya ini imam kalian di dalam sholat. Janganlah kalian mendahuluiku di dalam rukuk. Jangan pula mendahuluiku di dalam sujud. Jangan pula mendahului di dalam berdiri. Dan jangan pula, maksudnya berdiri bangkit itu. Dan jangan pula mendahului untuk selesai sholat. Ya. Hukumnya mendahului imam itu haram ya. Kalau bersama imam itu makruh ya. Dan yang benar ya, seorang yang namanya mengikuti itu imam sudah selesai di dalam gerakan yang selanjutnya, seperti dia bertakbir, mengangkat tangannya sudah selesai, takbirnya selesai, baru kemudian kita bertakbir. Ya. Kadang imam belum selesai takbirnya, mengikuti, tapi ada yang bersama. Nah, itu kurang sempurna di dalam mengikuti. Namun hal itu hukumnya ya boleh saja. Tidak haram, tidak makruh, karena makruh itu bersama-sama. Bareng-barengi imam itu makruh hukumnya. Kemudian yang keempat, wala yajuzu ta'akhuru anil imam ta'akhurun kabiro. Tidak boleh melambatkan dari gerakan imam dengan kelambatan yang besar. Ka'an tatakhari tata'akhari anhu biruknin kamil. Seperti kamu seorang wanita mengakhirkan dari imam itu satu rukuk secara sempurna. Contohnya ka'an tasjudi ba'da rafi'il imam minasujud. Seperti engkau sujud setelah imam itu sudah mengangkat dari sujud. Artinya sudah mulai mengangkat itu berarti intikal. Bisa duduk di antara dua sujud ke arah itu, bisa berdiri karena sujud yang kedua. Bisa pula bangkit. Bisa pula tasahud, bisa duduk di antara dua sujud, bisa berdiri, bisa ya. Nah, maka tidak boleh seperti itu. Jadi dia belum sempat mendapati sujudnya imam untuk dia juga sujud.
tapi dia baru bergerak ke arah sujud, imam sudah bergerak ke arah berdiri atau ke arah duduk di antara dua sujud. Atau imam mau bangkit dari sujud untuk tahiyat awal, tahiyat akhir, dan semisalnya dari gerakan yang dimaklumi setelah sujud. Kenapa? Fa'inna hadha mukhalifun lima amara bihi Nabi alaihi salatu wasallam min mutaba'atil imam. Karena perkara ini menyelisihi pada perkara yang Nabi telah merintahkan untuk orang yang makmum mengikuti imam. Ini menyelisih. Kemudian di bagian yang kelima itu ada faedah penting ya. Idza sholaiti khalfa imamin yusalli say'in tarina anti khilafahu fala yajuzu an tukhalifihi ka'angkana yaknutu atau yaknatu bil fajri misalan fa innahu yajibu mutaba'atuhu fi dzalik li'anna hadza minal masail allati tasugu fiha al khilafu wal ma'mumu ma'murun bi mutaba'ati imami wa hadza huwa ikhtiyaru Syekhul Islam fil fatawa. Ketika kamu sholat di belakang imam yang dia sholat dengan sesuatu yang kamu melihat kamu itu berselisih dengannya, beda pandangan, maka tidak boleh kamu menyelisihinya. Seperti misalnya imam dia kunut di sholat fajar, maka wajib kamu mengikutinya dalam perkara tersebut dikarenakan ini termasuk perkara-perkara yang ya diperbolehkan untuk berselisih atau khilafiyah, dan makmum itu diperintahkan untuk mengikuti imamnya walaupun tentang masalah doa qunut sendiri untuk dipakai di waktu sholat fajar itu tidak ada nas yang sahih dalam masalah itu. Nah, adanya hadis dhaif yang kemudian dipandang oleh sebagian ulama sampai kemudian hal tersebut berlaku di tengah sebagian kaum muslimin. Nah, dan makmum itu dia diperintah untuk mengikuti imam. Ini adalah pendapat yang merupakan pilihan dari Syekhul Islam di dalam fatwa beliau juz yang 22 halaman 267 dan 268. Kemudian yang ketujuh, idza sholaiti wahdaki khalfa sufufin nisa bi ghairi udrin batulat sholatuki li hadisi wa bisa ibni Ma'bad anna rajulan sholla khalfa as-saffi wahdahu fa amarahu Nabi alaihi salatu wasallam an yu'ida sholata. Jadi ketika kamu sholat sendirian di belakang shaf wanita tanpa adanya udzur, maka batal sholat kamu. Karena hadis Wabisah ibni Ma'bad, bahasanya ada seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan untuk mengulangi sholatnya. Hatta yadullu ala adami sihah ya fis sholah ya. Bisa babi tarki
bisa babi bisof wahdah. Di situ didasarkan pada hadis Wabisah bin Ma'bad. Beliau mengatakan bahasanya ada seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian. Nabi Ali SAW merintahkan untuk dia mengulanginya. Namun ketika tidak ada wanita di samping kamu, lakin idza lam yakun ma'aki nisaun wasalta wasolaiti khalfa jama'ati rijal fa innaki takifina bisofi wahdaki. Ya, ada ya sah ya. Jadi bahasanya seorang laki-laki dia sholat di shaf sendirian. Nabi merintahkan tadi untuk apa? Mengulanginya. Namun ketika memang ada seorang wanita yang ya, tidak ada yang menemaninya, ya, artinya dia sendirian, maka dia sholat di belakang jama'atul rijal. Ya, fasolaiti, kamu sholat khalfi mana wasolaiti khalfa jama'ati rijal, kamu sholat di belakang jamaah para laki, karena kan sesungguhnya kamu ketika itu kamu berdiri di shaf sendirian sebagaimana dalam hadis Sulaim. Artinya seperti itu tidak ada masalah kalau ada udzur. Tapi kalau tidak ada udzur, sebagian ulama menyebutkan ulangi, jadi kalau sholatnya itu sendirian tapi karena udzur di shaf sendirian, maka tidak ada masalah seperti itu, sholatnya sah. Tapi kalau tanpa udzur, maka sholatnya adalah batal, sebagaimana pendapat dari mu'alif kitab ini. Tapi ada bahasan di kalangan para ulama, apakah sholatnya yang batal atau jamaahnya. Artinya kalau jamaahnya batal berarti sholatnya sendirian. Dan sisi pandang yang mengatakan demikian itu punya kekuatan. Ya, tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya, dia harus mengulangi. Kemudian yang ke-7, idza sahal imamu fi sholatihi fasajada lisahwi fa innahu yajibu alaiki wa anti ma'lumatun antutabi'aihi sawa'an sahwaiti ma'a man lam au amlah ya au amlah wasawa'un kana sujuduhu ba'da salam au qablah illam takuni masbuqatan birok'atin au aksar wa hadha bil ijma' amma sahwaiti khalfal imami fala sujuda alaiki kama taqaddam. Ketika seorang imam itu salah, lupa di dalam sholatnya, maka dia sujud sahwi. Sungguhnya wajib untuk kamu sebagai makmum untuk kamu mengikutinya, sama saja kamu itu lupa ya ataupun tidak, sama saja sujudnya itu setelah salam ataupun sebelum salam. Ya, itu berlaku kalau terutama yang setelah salam itu dalam kondisi bukan masbuk,
Makanya dikatakan ilam takuni masbukotan, selagi kamu itu tidak menjadi masbuk dengan masbuk apa, 1 rakaat atau lebih. Wa ada bil ijma. Ya. Ama idza sahwaiti, adapun ketika kamu lupa di belakang imam, maka tidak ada kewajiban sujud bagi kamu. Tidak ada pula apa ya. Maksudnya di sini sujud tidak ada sujud sahwi. Ya. Ya. Namun di sini ada kasus kalau terjadi masbuk ya, selisih 1 rakaat lebih. Sementara imamnya sujud sahwinya setelah salam. Kalau sebelum salam tidak masalah, dia ikuti. Tapi kalau setelah salam, maka makmum tidak mengikuti. Dia melanjutkan rakaat yang kurang darinya. Dan tidak ada sujud sahwi lagi nanti di akhir. Berbeda kalau makmum itu dia setelah imam selesai ngimami, kemudian makmumnya lupa. Nah, ini ada sujud sahwi. Ada sujud sahwi. Adapun makmum posisi lupa ataupun tidak, selagi masih bermakmum, tidak ada sujud sahwi kecuali kalau imam sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-9, yang ke-8, ama idza kunti masbuqatan wa sayati tarfun min ahkami sholatil masbuq fatutabi'inahu idza kana sujuduhu qabla salam wa tufariqinahu idza kana ba'da salam linkita'il qudwah wali anna sholataki lam tatimmu ba'd. Adapun ketika kamu itu masbuk dan akan datang sisi pembahasan dari hukum sholat masbuk, maka ikutilah oleh kamu itu imam tadi, ya diikuti. Manakala apa sujudnya diikuti, manakala idza kana sujuduhu, artinya sujud sahwinya itu qabla salam, dan kamu selisih dia ketika sujud sahwinya setelah salam. Jadi kamu gak ikut sujud sahwi yang setelah salam. Kenapa? Karena begitu dia salam itu sudah terputus kamu menjadikan imam itu pemimpin kamu dalam sholat. Juga dikarenakan karena sudah terputus untuk mengikuti imam, dan dikarenakan sholat kamu itu tidak sempurna setelah itu. Wali anna sholataki lam tatimu ba'd. Ya. Atau memang belum sempurna karena dia masih ada rakaat setelahnya, ya. Jadi bersegera untuk menyempurnakannya. Makanya tadi seperti rincian, kalau imam sujud sahwinya sebelum salam kamu ikuti, tapi kalau imam itu setelah salam sujudnya kamu tidak mengikuti. Ini kaitannya dengan apa? Orang yang masbuk. Adapun kalau yang tidak masbuk, dia mengikuti imam sekalipun setelah salam.
Ya, sekalipun setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-9, itu al-iqtida'u bil imamil jalis lil udri, yaitu mengikuti imam yang duduk karena udur. Idza sholaiti khalfa imamin wa kana yusolli jalisan li maradin aw udrin wa anta sahihah qadirah al qiyam fa innaka tusolli jalisatan ka halil imam ala rajih wa hadha madhabu Ahmad wa Ishaq wa Bani Hazm di hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat shalla bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakun fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumu qiyamu. Mana ya, saya ulangi ya. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa asara ilaihim ijlisu falamma insarafa qala innama ju'ilal imam liyu'tama bih wa idza shalla jalisan fasallu julusan wa hadha huwa ibtida'ul imam jalisan. Ya, wahwa apa? Ana ulangi. Wa hadza idza ibtada al-imamu sholatahu jalisan. Karena di sini ada rincian ya, Masya Allah ya. Namun ya, fa in ibtida'ah qa'iman summa jalasa li udrin tara alaih fa innaka tatatayamina sholataki qa'imatan kama anti kama fa'ala sahabatu indama i'tammu bi Abi Bakrin qiyaman fi maradi mautin Nabi alaihi salatu wasallam falamma dakhala Nabi wa shalla qa'idan tatimu bihi al-jami'u qiyaman. Jadi ikut duduk, jadi manakala dan ini ketika imam itu memulai sholatnya memang posisi duduk, sehingga makmum wajib mengikuti duduk. Namun ketika dia mulai itu berdiri, imamnya berdiri, namun di tengah sholat kemudian dia duduk karena adanya udzur yang muncul di saat itu. Diterangkan dalam sebagian penjelasan ulama, maka kamu kalau kondisinya seperti itu ya, itu mengikuti, kau mengikuti sholat kamu mengikutkan ya, sholat kamu itu dalam keadaan berdiri sebagaimana kamu adanya dari awal, karena imam dia awalnya berdiri kemudian dia duduk sebagaimana sahabat mereka telah melakukan di saat mereka ini bermakmum kepada Abu Bakar dalam keadaan berdiri ya. Bimarodi ini di waktu Nabi sakit sampai terjadi kematian beliau, maka tatkala Nabi alaihissalam beliau masuk ya, sewaktu itu Abu Bakar yang imami gitu ya, dimana manusia waktu itu bermakmum pada Abu Bakar berdiri. Nah, di tengah jalan itu kan Nabi masuk mengimami orang yang sholat banyak itu ya.
beliau pada waktu mengimami itu sholatnya duduk Nabi, tapi dimulai sholat itu posisinya berdiri oleh keimaman Abu Bakar. Ya, maka fasolla qaidan i'tama bi al-jami'u qiyaman. Jadi itu Wallahu ta'ala a'lam. Cukup jelas masalahnya. Kemudian yang ke-10 sholatul fardhi khalfal mutanafil, ya, wa sholatun nafilah khalfal muftarid, ya. Jadi sholat fardu di belakang orang yang sholat sunat, dan sholat sunat di belakang orang yang sholatnya wajib. Khalfal muftarad, ya, sholat diwajibkan, muftarid yang sholat wajib. Maka diterangkan di sini yajuzu laki an tusallil fardhu khalfa imamin yusalli nafilah. Boleh bagimu sholat fardu di belakang imam yang dia sholat sunat. Fa'an Jabir annam Mu'ad ibn Jabalin kana yusolli ma'an nabi thumma yarji'u ila qaumih. Jadi dari Jabir, beliau mengatakan bahwa Mu'ad bin Jabal itu dia sholat bersama Nabi, kemudian dia kembali ke kaumnya mengimami kaumnya. Kemudian juga an Yazid ibnil Aswad annahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a gulamun syabun. Jadi dari Zaid bin Al-Aswad bahasanya beliau sholat bersama Rasulullah SAW sementara beliau masih muda menginjak balik, ya, menginjak pemuda sabun. Falamma sholat ida rajulani lam yusalliya fi ta'khiril masjid. Maka tatkala selesai sholat, beliau ini melihat dua orang laki-laki yang tidak sholat di bagian masjid itu. Pada abihima, keduanya itu dipanggil oleh Nabi. Faji abihima, didatangkan keduanya di hadapan Nabi sambil Nabi bertanya. Ya, atau di situ didatangkan keduanya sambil tarudu faraisuhuma. Jadi lehernya itu gemetar karena saking takutnya. Maka Nabi bersabda, mana akuma antusolliya mana, apa yang menahan kalian berdua tidak sholat bersama kami? Maka mereka mengatakan qad sholaina fi rihalina, kami sudah sholat di tempat kami. Maka Nabi bersabda, la taf'alu, jangan kamu lakukan ini. Idza sholat ahadukum fi rahlihi, ya, thumma atrakal imama walam yusalli fal yusalli ma'ah. Fal yusalli ma'ah fa innaha lahu nafilah. Oh, ini ada yang melompat tadi, ya. Ya. Oh sudah, ya cukup. Oh, dari Zaid Arfan tadi yang atas belum kebaca, ya. Jadi boleh kamu sholat nafilah di belakang imam yang sholat fardu. Namun dengan syarat an yattafiqo adada rakaati sholataki wa sholatal imam. Namun dengan syarat ada kesesuaian rakaat, bilangan rakaat kamu sholat dan bilangan rakaat sholatnya imam harus cocok, ya, mesti cocok. Atau antakuna adadu rakatil imam aqal, atau yang kedua bilangan rakaat imam itu lebih sedikit daripada rakaat apa?
rakaat kamu yang makmum. Karena kalau lebih banyak kamu, ya ini jadi masalah. Seperti dia sholat maghrib, makmum pada sholat isya misalnya, itu kan jadi masalah. Tapi konteksnya di sini kan sholat apa? Sunat. Ya, sholat sunat. Dan ini jarang didapati ya, misalnya pada sholat sunat, ya di belakang imam yang sholat fardu, tapi sholatnya lebih banyak. Ya mungkin misalnya imamnya sholat isya, dia sholat witir misalnya jam 12, dia ingin, maka kalau dia inginnya sholat witir ya 3 rakaat, sementara imamnya 4 rakaat, makanya tidak boleh ya. Karena akan menjadikan sholat witirnya nanti dia mesti mutus kemakmuman di rakaat ketiga, dia duduk untuk dia selesaikan. Atau kalau disempurnakan, ini tidak menjadi witir, tapi menjadi 4 rakaat ya. Nah ini tadi belum baca ya masalah itu ya. Dalilnya dari Zaid bin al-Aswad, bahasanya Rasul alaihi salatu wassalam sholat, bahasanya maksudnya Zaid bin al-Aswad dia sholat bersama Rasul alaihi salatu wassalam sementara dia masih gulam ya, anak menginjak balik atau syabun budak. Tatkala selesai sholat, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang belum sholat di sisi bagian masjid, maka Nabi memanggil keduanya dan didatangkan keduanya itu dalam keadaan bagian lehernya itu gemetar takut. Maka Nabi bertanya, apa yang menahan kalian berdua sehingga kalian tidak sholat bersama kami? Maka keduanya mengatakan, sholaina fi rihalina, ya kami berdua sudah sholat di tempat kami. Maka Nabi bersabda, la taf'alu, ya jangan kamu lakukan ini. Idza sholat ahadukum, kalau salah satu dari kalian sudah sholat di tempatnya, kemudian dia mendapati imam ya belum selesai sholat, maka ikutlah sholat bersama imam, karena itu akan menjadi kesunatan bagi kamu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai pembahasan kita di sore ini ya, di hadis tadi sebagai penutup pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan ini hadis yang sahih. Besok kita lanjutkan pada sholatul fardi khalfa man yusalli fardun akhar. Ini ada pembahasan ini. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah datang dari saya sendiri dan setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala yang diberikan pada kita. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, kami jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar Suprantara atas ilmu yang telah disampaikan. Kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa, baik peserta online maupun offline, yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun melalui tulisan, silahkan jika ada.
Jika tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku membawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.